lu tau nggak? Pas gue keluar tuh, pas gue buka pintu, ternyata suaranya itu bukan di samping kamar gue, tapi di depan kamar gue. Pas gue buka pintu, itu Simbasnya di depan muka gue. Kiblatnya? Ya, kiblatnya kemana? Kayak di hotel ya? Kayak di hotel udah di apa selotipin gitu lah. Ternyata yang lu tahu adalah dia itu sholatnya ngebelakangin kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia ngekos di daerah Tangerang Selatan. Di situ dia ngalamin sesuatu yang gue bilang ini ngeri banget sih. Jadi langsung aja di sebelah gue udah ada Naldi. Nal, orang jauh baru balik ke Bekasi, baru pulang ke rumah nih. Jadi Naldi ini memang tim editor dari Lonceng Misteri, tapi dia kerjanya jauh, kerja di kos ya, sambil kerja di sana di Tangerang Selatan dan nggak kerja di kantor. Dan memang kejadian ini waktu itu baru ya Nal? Baru November kemarin. Nah, kemarin itu sebelum kita ke Malang, Desember, Naldi ngechat gue, nelpon gue, Lang, gue ada cerita, gue ngalamin ini, Tapi belum sempat syuting ya, karena memang kita sibuk mau prepare ke Malang waktu itu. Jadi baru sempat syutingnya sekarang nih, Januari ini. Nah mungkin ini tayangnya ntar Februari, baru sempat syutingnya sekarang. Nah Nal, ini kejadian yang di kos lu, sampai bikin lu pindah kos waktu itu. Sampai gue pindah karena gara-gara itu. Dan ini katanya aman-aman aja harus ya, awal lu ngekos di situ? Gue di situ ngekos 3 bulan ya. 2 bulan pertama sih nggak ada kejadian apa-apa ya. Tapi pas setelah bulan ketiga, ada orang baru ini datang, itu jadi aneh tuh kosan. Kosan lu langsung jadi aneh? Bukan kosannya sebenarnya sih, jatuhnya jadi ke cuman guanya doang, karena gua cerita ke teman-teman gua tuh ya cuman gua doang yang ngalamin. Tapi temen lu, kan lu katanya lu bareng ngekos di sana bareng temen lu, kamar lu sebelah-sebelahan nih sama temen lu, sama temen di kantor lu nih. Temen di kosan. Temen di kosan. Sebelah-sebelahan kamarnya. Dia ngalamin juga nggak? Dia ngalamin, cuman nggak terlalu parah kayak gue ya. Oke. Karena gue jatuhnya kayak teror jatuhnya ya. Ini pokoknya berkaitan sama orang baru yang ngekos orang baru. Ya? Orang baru yang karena orang baru itu di samping kanan gue. Persis di samping kamar, sebelah-sebelahan. Oke, ini ditahan dulu nih cerita ini. Parah nih ceritanya sampai dia pindah kos lu. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Naldi ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Nal, langsung kita mulai nih Nal ceritanya. Oke. Gue di situ 3 bulan jadinya. Nah di bulan pertama gue biasa aja karena memang udah kebiasaan gue ya, kerja pulang. Terus Sabtu Minggu kadang gue pulang, kadang enggak, kan tapi lu tahu kebanyakan nggak pulang, jadi gue jarang kesini kan. Nah kemarin 2 bulan itu gue biasa aja, santai, nggak ada kejadian apa-apa. Nah tiba-tiba waktu itu kamar sebelah gue itu kosong, sebelah kanan. Jadi tuh di sini tuh kamarnya tuh kosannya itu 1 lantai doang. Kosannya 1 lantai nih? 1 lantai doang. Itu nyampur nggak sama rumah ibu kosnya? Enggak, ibu kosnya di lain tempat. Gitu. Kosan ini kosan yang gimana nih? Kosan yang cowok doang? Apa cewek cowok? Apa kosan gimana? Ini termasuknya campur ya. Campur berarti? Campur ya, siapa aja juga bisa ngekos. Karena di depannya itu juga ada kosan kayak misalkan kontrakan-kontrakan yang buat suami istri gitu-gitu. Jadi memang jadi tuh di kosan itu tuh selama gua 2 bulan tuh aman-aman aja. Awal 2 bulan. Nah, kosannya itu dia tuh 5 kamar, kosan baru, bener-bener kosan baru yang gua masuk tuh datang memang baru jadi. Pas gua datang ke sana tuh
gue langsung mau karena memang kosannya baru gitu. Jadi masih bagus nih bangunannya. Masih bagus. Cuman ya memang dalam tanda kutip murah ya. Jadinya gue langsung bayar aja karena memang nggak ada kosan lain di situ yang semurah itu dan fasilitasnya bagus, enak banget gitu. Ada dapat AC segala macam lah di situ, enak. Nah selama 2 bulan sih gue masih aman-aman aja karena gue kenal sama teman gue di situ. Yang depan juga ada kamar juga gue kenal juga, aman gitu kan. Setiap pulang malam juga biasa aja gue, karena kan gue biasa kan dari kantor kan ngedit, balik malam meeting jam 11, jam 12. Terus jam 12 juga balik, gue juga nggak cuma langsung tidur, biasa ngedit lagi sampai pagi lah gitu kan. Nah tiba-tiba sebelah gue tuh kosong, gue nggak tahu dia pergi kemana kan. Sebelumnya gue kenal orangnya, cowok waktu itu. Nah besoknya langsung ngisi nih. Nah gue tanya dong sama ibu kosnya karena kan gue kenal sama orang di situ sama ibu kosnya juga, ya kan. Nah gue tanya, siapa bu yang ngisi? Baru ya? Iya baru. Namanya siapa bu? Cewek, Esri namanya. Tapi kan gue manggilnya Mbak dong karena katanya ibu kosnya dia rantau dari Jawa katanya gitu. Oke, dari Jawa nih ngerantau. Iya, ada kerjaan di situ katanya gitu. Jadinya ngekos di situ karena murah. Jadi langsung disitulah bayar langsung masuk besoknya gitu. Nah tiba-tiba nih dia datang, itu hawa di kosan itu jadi rada aneh tuh. Tiba-tiba itu berubah gitu aja, maksudnya hawanya tuh tiba-tiba berubah gitu aja hawanya kak. Karena kan gue setiap ibaratnya pulang malam kan biasa-biasa aja karena gue kan orangnya ya udahlah gue nggak pedulin siapa-siapa gitu. Tapi tiba-tiba gue jadi kayak pengen tahu nih. Tapi sebelumnya gue jelasin dulu nih ke kosannya tuh kayak gimana. Jadi kosannya itu adalah dia cuma 4 kamar karena baru. Kata ibu kosnya pengen ditambahin lagi, terus pengen ditingkatin lagi katanya gitu. Tapi gue nggak tahu kapan tuh untuk ditingkatin, untuk dibanyakin lagi. Cuman pas gue abis itu kan gue pulang tuh. Besoknya gue pulang malam kan, jam 12 malam. Habis meeting gue pulang jam 12 malam, gue nutup pagar, naruh motor. Nah, jadi si Basri ini ada di sebelah kanan gua. Oke. Kamarnya. Ini kosan lu, Mak? Gimana bentuknya gimana? Kosan gua bentuknya tuh cuma 4 doang ya. 4. 2 depan, 2-2an gitu apa namanya? 2-2an. Seberang-seberangan doang. Oh, depan-depanan gitu. Depan-depanan doang. Oke. Ya. Depan-depanan, garasi, langsung pagar gitu. Oke, kebayang. Gitu kan. Sekotak gitu doang, kecil. Makanya jadi kalau misalkan ada yang depan kebuka atau apa, ya gue bisa tahu, langsung say hi gitu kan. Nah, pas malam itu, gue lihat pintu kamarnya si Basri ini kebuka. Oke. Jam 12 malam, kan aneh, ya kan? Sebenarnya sih antara aneh dan nggak aneh ya kan. Kalau misalkan kayak gitu kan biasanya atau lagi gerah kah atau apa gitu. Tapi kan AC kan kosan? Iya makanya itu. Tiba-tiba dia dibuka gitu kan. Nah gue lihat tuh Mbak Sini gue lihat tuh kamarnya tuh gelap, cuman kayak ada dia kalau situ kan dapat meja ya, dapat meja, dapat lemari gitu. Nah kayak ada biasan lampu dari mejanya dia aja ke mukanya dia, tapi dia duduk di kasur sambil bengong gitu, ngeliatin ke tembok atau apa, diem aja gitu ngeliatin. Masuk kamar, udah tuh biasalah gue. Nah ibaratnya normal lah gitu, mungkin ngapain, pusing kali kerjaan gue bilang gitu. Besokannya gue juga pulang malam lagi tuh, jam 12 lagi, sekitar jam 12:30 lah, lebih dikit. Nah kejadiannya sama kayak malam sebelumnya, pintunya tuh kebuka. Iya kebuka, tapi cuma segini doang, nggak yang setengah, nggak yang lebar, nggak, cuma segini doang. Lampunya gelap juga, dan AC-nya tuh nggak nyala. Gue lihat ada, kalau mesin yang di blower yang di luar kan kalau nyala kan pasti berisik dong bunyi gitu kan. Itu gue lihat nggak nyala sama sekali dan nggak ada hawa AC keluar dari kamar, nggak ada gitu. Nah udah dong akhirnya gue ya udahlah biasa kali ya, atau dia nggak lagi ngapain, stres kali abis dari kerjaan pusing gitu. Gue ke kamar. Nah kalau di kamarnya itu pasti kan kelihatan kalau segitu kan, walaupun cuma sedikit nih. Iya. Ya udah gue biarin aja gitu. Pas gue masuk kamar, jadi kalau pintu kamar di kosan itu kalau misalkan nutup pintu pasti pintu gue kedengaran dari sana,
dari sana nutup pintu, yang 2, 3 ini nutup pintu juga pasti kedengaran dek 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 gitu kan. Nah pintu yang lain tuh pada tutup semua, pintu gue juga gue tutup kan. Nah tiba-tiba setelah selang berapa menit gue tutup pintu kamar Basri itu tutup juga, tep, kedengaran dong karena samping gue, ya kan. Nah, oh udah tutup pintu udah kali. Nah setelah gue masuk kamar kan itu gue nggak langsung tidur ya, gue ngedit lagi gitu karena buat deadline besok. Gue ngedit sampai sekitar jam 2, jam setengah 3 lah gitu. Ya. Gue kan pakai headset kalau ngedit kan, di mana-mana kalau misalnya ngedit pasti headset kan, lebih enak gitu, lebih fokus ke editannya. Tiba-tiba gue denger kayak ada orang yang baca-baca gitu. Baca-baca? Baca-baca. Gue kira dari editan gue, karena kan gue ngeditnya bukan ngedit video apa ya, karena kan gue ngedit biasa aja gitu. Ada musik, ada apa. Cuman dia ada yang baca-baca. Padahal di situ nggak ada voice orang yang baca gitu. Gue copot dong salah satu. Nggak ada. Oh ya udah paling ini gue kali, karena ngantuk kali gue ya udah jam segini gitu. Gue pakai lagi, ngedit lagi, tiba-tiba ada yang baca-baca lagi tuh. Bener-bener kayak jelas gitu. Gue buka dong dua-duanya. Pas gue buka dua-duanya, kedengeran lah dari samping kanan gue, dari kamar si Basri ini. Karena temboknya itu tipis banget kan, mungkin jadi gue kayak kok jam segini ngapain dia baca-baca apaan ya. Akhirnya gue mau gak mau gue ini dong nepetin kuping gue ke temboknya karena gue penasaran. Jam segini masih bangun gitu. Gue nepetin, benar dia baca-baca, tapi gue nggak tahu dia baca apaan. Kayak ngaji gitu. Bukan ngaji juga sih, kayak baca-baca aja, tapi nggak ada nadanya sama sekali gitu. Baca, terus tiba-tiba hilang aja. Kayak orang telepon dong, kayak orang teleponan. Enggak telepon juga, kayak orang lagi baca sesuatu gitu, misalkan lu suruh baca gitu. Kayak baca sesuatu. Tapi lu bahasanya tahu bahasa apa? Nggak tahu, gue nggak tahu bahasanya. Dan bukan bisik-bisik ya, bahasanya bener-bener baca gitu, orang baca. Tapi nggak tahu apaan yang dibaca. Nggak tahu, gue nggak tahu dibaca apaan. Nah setelah itu kan udah gue lanjut ngedit lagi kan, karena dia udah tenang kan. Setelah itu gue udah tuh, besoknya selang beberapa hari tuh nggak ada kejadian apa-apa tuh. Nggak ada kejadian apa-apa, karena gue pulangnya nggak malam waktu itu, paling jam 6:30, jam 7-an. Posisinya mungkin si Mbak Srinya kerja, kamarnya kosong kan. Nah tiba-tiba gue lagi mau mandi, gue denger lah dari samping juga si Mbak Sri, kamar Mbak Sri kayak baca-baca lagi. Cuman kok jam segini gitu, mungkin dia lagi nelpon kali. Ayo udahlah, gue mandi gitu kan. Mandi, gue masih belum tidur tuh, gue ngedit lagi. Sempet gue ketiduran, gue bangun lapar kan. Gue lapar sekitar jam berapa ya? Gue sekitar jam 1, jam 2 kayaknya deh. Pas gue bangun tiba-tiba gue kayak ada yang kayak, nah kalau ini kayak nyanyi gitu, kayak ada lantunannya, kayak kejawa-jawaan gitu. Kejawa-jawaan. Nah terus habis itu gue kok kayak gitu lagi ya, karena gue lapar, gue nggak mikirin apa-apa, gue keluar dong. Nah pas gue keluar, lu tau nggak, pas gue keluar tuh, pas gue buka pintu, ternyata suaranya itu bukan di samping kamar gue, tapi di depan kamar gue. Pas gue buka pintu, itu si Mbak Sri di depan muka gue. Tiba-tiba. Jadi pas gue buka pintu langsung, gue kaget dong. Gue langsung nanya, ada apa ya Mbak? Gue bilang gitu kan. Karena gue kan kaget dong. Karena itu jam 1 malam. Iya. Dia ngapain gitu kan. Tapi dengan anehnya, ini gue merinding tuh tiba-tiba. Dengan anehnya, dia cuman ngelengos gini doang, masuk ke kamar dia. Anjir. Tutup pintu. Freak banget. Iya itu aneh banget. Gue langsung, kenapa nih? Aneh dah. Gue sambil ngeliat keluar kan. Karena gue mau beli nasi goreng kan keluar, mau beli makan. Ya udahlah, gue tutup pintu, gue kunci, gue beli makan dong. Gue balik, ya nggak lama lah, cuma 15 menit lah gitu. Gue balik lagi, pintunya kebuka. Pintu dia lagi kebuka. Pokoknya itu selama gue pulang jam 2, jam 3, jam 1 itu pasti buka pintu tuh malam. Gue lihat sesuai sama gue lihat yang
awal gue pertama kali ngeliat dia buka pintu tuh, duduk diem doang gitu. Cuman bengongnya tuh bukan ke tembok lagi, ke arah pintu, jadi ngeliatin gue. Horor banget sih sumpah. Gue cuma gini doang gitu. Tapi dia nggak ada sama sekali ngangguk, sama sekali nggak ngebales gue gitu. Udah dong akhirnya, ya udahlah gue mah lapar, karena lapar gue udah amat dah. Gitu. Masuk kamar gue, udah makan, ada suara tuh duk, berarti itu dia nutup pintu dong, ya kan? Otomatis. Udah tuh, selama itu gue nggak dengar apa-apa tuh pada saat itu. Cuman yang gue anehnya tuh tadi gue bilang pas gue pintu dia depan muka gue. Bener-bener segini gitu. Dia ngapain depan pintu lu? Maksudnya kalau ada perlu apa-apa kan ngetok dong harusnya. Bener, makanya gue nggak tahu, makanya gue nanya kan, ada apa ya mbak? Sampai gue benar-benar kaget, tapi mbak ada apa ya? Tapi dia sama sekali nggak ngomong, nggak apa, cuma ngelengos doang masuk kamar gitu. Tapi sebelumnya lu udah pernah interaksi belum sama dia? Sebelum yang malam itu? Belum pernah interaksi? Pernah. Tapi kalau siang pagi pernah ketemu? Pernah papasan gitu, dia keluar kamar, lu keluar kamar? Enggak, gue nggak pernah papasan. Nggak pernah? Sekali. Pas malam aja berarti? Pas malam aja. Cuman yang nggak tahu kenapa yang ngalamin kok cuman gue doang ya gitu. Tapi teman-teman yang lain emang tahu dia sering buka pintu setiap malam? Gue sempat ngobrol sama teman-teman di situ, karena kan memang deket lah, maksudnya. Ya lu kenal mereka duluan lah? Kenal mereka duluan, tapi nggak di kos itu. Di luar, ngobrol di luar. Sempat waktu itu teman gue bilang yang di kosan sebelah tuh, yang di depan, dia bilang gini, iya sih gue pernah waktu itu pulang jam 8 jam 9 ya, gitu. Pas lu lagi balik, kata dia gitu. Pas lu lagi balik. Lagi ke Bekasi? Lagi ke Bekasi. Sempat kata teman gue, iya gue pernah ngeliat tuh dia. Bener kata lu, buka pintunya cuma sedikit doang. Tapi gue nggak ngeliat siapa-siapa. Oke. Cuman buka pintu doang, nggak ada. Pas gue ngeliat tuh selewat, gue nggak penasaran kan orangnya, kata dia gitu. Gue lewat ya, dia buka pintu, udah gue masuk kamar gitu. Cuman itu doang sih. Temen gue bilang salah satu ya. Cuman yang lainnya gue nggak pernah, karena gue pulangnya paling sore biasanya dia gitu. Temen gue yang satu lagi pulangnya memang sore, tapi pas malam memang dia nggak ngalamin apa-apa. Ya oke. Nah minggu depannya kan gue balik lagi ke Bekasi. Nah besoknya kan Senin tuh, itu kan hari Minggu. Besoknya Senin kerja biasa. Sesorenya kan gue nggak tahu kenapa bisa pulang cepet tuh sore. Jadi di depan kamar gue tuh ada Mas Doni sama Mbak Ica. Ini yang seberang Seberang, iya. Ini nama samaran ya. Jadi si Mas Doni tuh WA gue. Nah, lu bisa ini nggak ketemu, kita ngopi lah, kata gitu. Ini sama si Mbak Ica. Loh, tumben, kata gue kan. Ya udah lah yuk, gue bilang gitu kan. Udah, gue balas. Oke lah, gue bilang. Ketemulah bertiga tuh sama si Mas Doni sama Mbak Ica. Mereka memang udah di atas gue umurnya ya. Nggak tahu kenapa mereka ngajak ngumpul, ngobrol tuh tiba-tiba. Jadi sempat si gua pulang, Mbak Ica juga pulang. Oke. Mas Doni doang sendirian di kosan sama si Mbak Sri mungkin ada. Oke. Jadi si Mas Doni tuh bilang gini ke gua. Nah, kemarin tuh pas lu nggak ada sama si Mbak Ica nggak ada. Kenapa tuh, gua bilang gitu kan. Kan waktu itu lu sempat ceritakan ke gua yang soal si Mbak Sri. Iya. Nah, ini gua aneh nih. Dia tuh pas gua balik malam sama tuh gue lihat kan dulu waktu pertama gue kali lihat kan nggak ada tuh kan si Mbak Sri-nya nggak ada di dalam pas si pintunya kebuka gitu kan. Dia bilang dia ngelihat posisinya sama kayak yang lu bilang, pernah lihat dia buka pintunya kebuka tapi ngeliat ke lu. Nah dia juga ngeliat ke gua katanya gitu, tapi dengan muka yang sedih gitu, bukan yang bener-bener natapin kosong gitu kayak lu bilang. Nah serius mas, gue bilang gitu kan. Sedih mukanya sedih kayak murung gitu pokoknya, kayak murung tapi ngeliatnya ke arah keluar gitu. Oh gitu? Iya. Loh kenapa tuh? Lu tegur nggak? Gue sempat
nanya, gue sempet nyamperin. Ah. Sempet gue buka sedikit, gue ketok, mbak gitu. Dia bilang gitu kan. Mbak kenapa? Dia sama sekali nggak ngejawab, dia cuman kayak diem doang, nunduk. Kayak nangis tapi nggak nangis gitu, cuman kayak murung gitu. Akhirnya, Mbak kenapa? Dia nanya gitu kan. Dia nggak jawab, akhirnya karena gue udah capek kali ya. Akhirnya dia minta izin, Mbak. Ya udah Mbak, kalau gitu saya ke kamarnya. Terus gue langsung mikir, kok aneh banget ya. Dan itu dia nanya ke gue kan. Nah lu waktu itu dia ngeliat dia buka pintu jam berapa? Sekitar jam 1 jam 2 mas. Sama. Dia bilang, jam 1 atau jam 2 ya kemarin ya. Setengah 2 ada kalau nggak salah kata dia. Ya sekitar jam segitulah ya. Jam segituan lah. Udah tuh, kenapa ya mas ya? Apa kita mau negor nggak? Gue bilang gitu kan. Tanya, kenapa sih? Karena pas mas lihat kan kayak kasihan gitu kan. Udah tuh, udahlah nanti aja lah. Waktu itu gue pernah pulang malam lagi nih. Karena gue memang sering pulang malam terus kan. Dari kantor. Gue pulang malam paling ya jam 12, jam 1 gitu. Nah kemarin tuh jam 1 gitu kan. Gue pulang malam, biasalah gue masukin motor, tutup pagar gitu kan. Kunci-kunci, gue lewat lah kamarnya depan si Basri kan. Karena mau nggak mau, gue harus lewatin kamar itu karena setelah kamar Basri, kamar gue. Gue lewat. Nah, biasanya yang gue lihat itu kan kamar Basri kan pintunya itu adalah kecil segini kan. Kebukanya. Oke. Nah, sekarang itu adalah bukanya setengah. Itu orang dari luar tuh pasti bisa ngelihat isi dari kamar si Basri. Benar-benar lebar tapi dengan posisi lampu mati seperti biasa. Mati seperti biasa tapi kan ada lampu dari luar dong, lampu teras nerangin ke dalam. Gua lihat si Basri itu lagi sholat. Lagi sholat. Ya mungkin sholat malam kali ya. Mau kena gitu. Mau kena, benar-benar real sholat dengan mau kena gitu. Udah kan. Nah, akhirnya dalam hati gue selama ini mungkin gue yang salah karena ya aman-aman aja kok dia sholat ternyata gitu kan. Prasangka lu salah nih. Iya, gue berprasangka buruk kan jadi nyatanya kan waktu itu. Udahlah gue tenang dong, balik ke kamar. Terus gue rebahan biasa. Tiba-tiba terus gue langsung lapar tuh. Lupa beli makan lagi kan. Akhirnya gue sempetin lah mau keluar. Nasi goreng nyari apa kayak nasi uduk ke malam-malam. Keluar. Pas gue keluar, gue ngeliat kamarnya masih kebuka. Pas gue lihat dia masih sholat, tapi dengan bacaan yang sama seperti yang gue denger. Bukannya bacaan sholat yang biasanya, yang gue sering sholat gitu kan. Kan kalau orang sholat, bacaan sholat. Iya gitu kan. Udah tuh, akhirnya karena gue beli nasi goreng dulu kan. Gue keluar, beli makan. Jadi pas gue balik dari beli makan, itu sekitar 15 menitan lah. Dan gue posisi ngeliat si Basri itu masih sholat. Anjir. Tapi lagi berdoa. Lama banget dia? Lama banget sih. Gue balik aja udah 10 menit yang lalu kan. Atau 15 menit ya kan. Udah tuh dia gini tapi. Kan. Gitu. Dengan dia bacaan, tapi gue nggak tahu itu bacaan yang bukan bacaan sholat. Bukan bacaan zikir? Bukan bacaan zikir atau apa, enggak. Adalah kayak nadanya gitu. Akhirnya gue panik, gue buru-buru masuk kamar. Cegrek, gue tutup pintu. Panik tuh gue. Gue panik, gue gini. Apaan tuh, gue bilang. Lama kemudian gue langsung diem kan. Diem. Laper kan gue. Karena tadi gue udah beli makan. Gue inisiatif gue buka kresek. Pas gue buka kresek mau makan, gue ngeliat ke atas. Karena plafon di kamar masing-masing kamar itu ada arahan kiblatnya. Kiblatnya kemana? Kayak di hotel ya? Kayak di hotel, udah selotipin gitu lah. Ternyata yang lu tahu adalah dia itu sholatnya ngebelakangin kiblat. Karena memang udah dikasih tahu dari awal masuk tuh memang udah ada kelihatan. Udah kelihatan jelas gitu. Dia benar-benar ngebelakangin kiblat. Anjir, parah banget. Karena kalau misalkan kiblat itu adalah misalkan dia nyerong kan. Nyerong itu adalah ke
kamar ke pintu. Jadi kalau misalkan kita sholat tuh benar-benar kita ngeliat orang lewat gitu. Benar-benar dari pojok. Dan ini dia madepnya ke sana. Itu yang anehnya. Nah tiba-tiba setelah gue ingat itu, ada yang ngetok pintu kamar gue. Tapi ngetoknya bukan dek, enggak. Bukannya kayak panik atau tak, enggak. Dia kayak cuman dek, enggak. Tapi pas gue liat jendela, si Mbak Astri dengan berpakaian mukena panjang, benar-benar mukena, dia kayak nyedotin gitu, dek, ke kamar gua, ke pintu. Setelah gue lihat dia langsung berbalik masuk kamarnya dia, tapi dengan pelan banget, jalan langsung. Aneh banget, sumpah freak banget tuh orang. Itu aneh banget gue langsung merinding, gue langsung nggak jadi makan, gue langsung kenyang, gue langsung kayak udah gue buru-buru tidur deh. Besoknya malam-malam gue sama si Mas Doni udah tidur. Oke. Jadi gue punya grup nih di WA ya kan. Cuman gue bertiga doang. Basri nggak lu ajak tuh? Gua enggak. Wah parah tuh. Karena kan sebelum ada Basri gue bikinnya. Iya. Tapi si orang yang lama udah keluar gitu. Jadi gue cuma bertiga tuh di grup. Tiba-tiba gue sama Mas Doni udah tidur, si Mbak Ica WA tuh ting gitu kan. Di grup, gue baru bacanya tadi paginya gue bacanya. Tiba-tiba Mbak Ica WA, Mas Doni, gitu. Pepe gitu kan. Terus gue langsung tanya dong sorenya, kenapa Mbak semalam? Lo nyamperin Mbak Ica nih? Gue nyamperin dong. Gue nyamperin itu di posisi gue pulang sore. Si Mbak Ica ada. Tapi Mas Doni belum pulang. Karena kan dia juga suka pulang malam tuh. Gue tanya dong langsung. Kenapa Mbak semalam Mbak? Nah, wah ini aneh banget nih beneran katanya gitu. Sambil dia kayak panik gitu mukanya. Aneh nih Nal. Kenapa Mbak? Itu semalam kenapa gue WA itu di grup rame banget. Jadi itu pas gue tidur semalam, gue kan selimutan biasa kan, karena dingin gitu kan, karena pakai AC. Tiba-tiba tuh ada yang ngelus tangan gue. Gitu. Di dalam selimut. Hah? Di dalam selimut? Di dalam selimut. Jadi kayak di dalam selimut tuh ada yang gitu. Nah, udah tuh kaget dong, dia langsung buka, nggak ada siapa-siapa. Dia mau ke kamar gua sama Mas Doni kan, mau ngetok lah gitu. Cuman pas dia buka kamar, tiba-tiba si Basri ini lagi mondar-mandir di depan kamar gua. Dengan pakaian tuh pakai baju daster merah, mondar-mandir. Tapi mukanya kosong katanya. Wah gila, seliprik banget. Mondar-mandir. Tapi kenapa di depan kamar gua? Akhirnya sih Mbak Ica dengan dia kayak perlahan mundur, nutup tuh. Langsung nangis katanya dia. Karena takut kan, dan dia udah kejadian tangan itu. Akhirnya dia tutup itunya. Gitu. Oh makanya itu dia ngechat tuh di grup. Makanya ngechat. Iya. Tapi dia nggak berani WA langsung kejadian itu semalam. Dia akhirnya ceritanya langsung ke gua. Makanya dia langsung kayak panik. Terus ngeliat mukanya tuh, matanya tuh ke arah kamarnya si Basri gitu kan. Terus dia ngintip lagi nggak itu? Enggak. Ke kamar Mbak? Nggak berani? Enggak. Tapi yang maksud gua yang ngalamin kayak gitu kan, gua juga pernah ngalamin. Malah pas gua buka si Basri di depan kamar gua. Iya. Mukanya dengan muka yang flat gitu kan. Besoknya setelah kejadian si Mbak Ica itu, gue balik malam lagi kan. Tapi pas gue balik malam jam 12-an itu pintu kamar si Basri itu tutup. Oh nggak kebuka? Nggak kebuka. Tumben. Tapi dengan gue tahu dia ada di dalam situ. Kenapa lu tahu? Karena ada sendalnya di depan. Oke. Ada sendal, jadi gue tahu ada orang di dalam nih gitu. Tapi yang gue lihat adalah AC itu nggak nyala.
kamarnya gelap. Aneh banget kan. Dan gue masuk kamar dong, udah ya udahlah aman nih gue, dia nggak buka pintu kan. Itu jam berapa? Udah tidur mungkin dia jadi gelap. Jam 12. Oh iya mungkin udah tidur. Tapi nggak AC-nya nggak nyala. Tahan dia. Di situ kan panas banget, gue aja nggak tahan. Kalau itu pasti gue langsung nyalain AC karena panas banget. Nah, udah tuh gue masuk kamar, gue langsung rebahan dong, gitu. Gitu kan gue, karena udah capek kan kantor, mau balik malam terus kan. Tiba-tiba gue lagi nyantai gitu, gue dengar sesuatu tuh. Lagi ngedengar sesuatu, nyanyian lagi tuh. Nyanyian tapi nggak tahu bacaan ya. Nyanyian lagi, tapi bukan di samping gue. Tiba-tiba kan kalau misalkan pintu kebuka kan bunyi kan, yang gue bilang tadi, cetek gitu kan kalau misalkan buka kamar, masing-masing kamar itu. Lagi baca-baca gitu, tiba-tiba ada bayangan tuh lewat depan kamar gue. Set. Wah, kata gue, siapa nih? Gue bilang gitu kan. Nah, pas gue lihat, gue otomatis gue langsung penasaran dong. Gue ngeliat dong sedikit di jendela gue, si Mbak sih lagi bolak-balik kamar gue. Wah gila. Ini ngapain nih? Pasan tadi dia di dalam, gue bilang kan. Nggak ada suaranya pun juga kebuka pintu, nggak ada. Nggak kedengeran sama gue. Terus dia tiba-tiba jalan di depan kamar gue. Itu sekitar jam satuan lah. Udah jam satuan, karena gue kayak bangun mungkin lama ya. Karena capek gitu, nggak langsung tidur. Gue mau WA ke si Mas Doni sama si Mbak Ica juga, takutnya Mbak Ica juga malah lebih ketakutan kan. Karena dia kejadian itu kan. Tapi berarti dia sambil kayak baca-baca, mondar-mandir. Iya, anehnya gitu. Sambil baca-baca, nggak tahu kenapa. Sambil kayak baca-baca apa gitu. Tapi dengan muka yang flat ya, datang. Gitu. Kok malah nyanyi kayak ODGJ ya dia. Makanya kok malah jadi aneh gitu. Terus gimana? Ya udah dong. Tiba-tiba dia langsung pas gue buka jendela gitu, dia masuk kamar. Pokoknya jalan lah gitu. Jalan, dengar tuh suara pintu, cetek. Dek. Berarti masuk kamar dong. Kan. Udah tuh, udahlah gue tenang. Nah, ini kenapa lagi? Gue tiduran lagi, tiba-tiba ada suara tuh. Kayak orang ketawa gitu, cewek. Lumayan kenceng ya, kayak gitu. Kayak abis ngelewat gitu, gue tahu dia ketawa gitu. Gue lebih langsung, gue panik dong. Ini apa sih? Aneh gitu. Udah tuh akhirnya gue langsung selimutan tanpa gue buka celana, ganti baju, gue langsung tidur aja, tidur. Besoknya, wah ini udah nggak beres nih kata gue. Udah aneh nih. Akhirnya gue kayak mikir, kayaknya gue harus pindah nih dari sini nih. Gue harus pindah nih. Karena ibaratnya cuman gue doang yang ngalamin kayak gitu. Yang cuma mondar-mandir di depan kamar doang, di kamar gue doang. Bukan kamar Mas Doni, kamar si Mbak Ica, enggak. Tapi lu pernah lihat dia kayak berangkat kerja, apa baru pulang kerja gitu? Pernah waktu itu juga, ini belum gue ceritain tadi ya. Ini si Mbak Ica pernah lihat si Mbak Sri ini, katanya pulang malam, tapi kayak bawa kantong plastik warna putih ya. Biasa kan kalau orang dari luar kan nggak mau kelihatan atau bawa apa gitu, pakai kresek hitam kan. Ini kresek putih, kayak bawa ayam, cuman masih berdarah gitu. Oh, kayak beli daging gitu ya? Beli daging, cuman masih berdarah gitu, masih benar-benar banyak darahnya. Bukan yang kalau gua beli kan biasanya kan beli ayam ya memang udah frozen atau enggak ya memang udah nggak ada darahnya dong, bersih gitu kan, udah cuci. Ini enggak, kayak masih ada bulu-bulunya gitu. Anjir. Bulu-bulu setengahnya masih berdarah gitu. Masuk kamar, tapi dengan tatapan kosong. Tapi si Mbak Ica itu ngeliatnya dari luar jendela. Jadi jendela gitu. Tapi emang WC dalam kan kamar mandi? WC dalam, kamar mandi dalam. Ya mungkin iya dia nyuci di dalam mungkin ya, positif ya. Positifnya dia beli ayam buat dimakan gitu kan. Tapi anehnya si Mbak Ica-nya anehnya gitu, dibilang ke gua. Kenapa masih darah-darah ya? Karena iya kan ada daging yang langsung jadi. Iya, maksudnya ada langsung daging yang bersih gitu. Repot banget gitu menurut gua. Besoknya lagi gua
tidur, gue nyampe kosan langsung tidur tuh gue. Tiduran karena kecapean. Ada gue kebangun gitu. Ada yang mainin keran di kamar mandi gue. Kayak ada yang mau mandi tapi buka keran dulu. Ces. Itu di WC lu? Di WC gue. Anjir. Akhirnya gue buka dong. Truk. Tapi posisinya itu airnya nggak nyala. Mungkin feeling gue ya kamarnya masih dia lagi ngilin air. Tapi dengan kalau lu sadar itu adalah di kamar kita sendiri, di kamar gue. Kalau misalkan lu denger. Karena kalau misalkan kamar orang lain kan suaranya jauh banget dong. Iya, nggak mungkin sedekat itu gitu. Tapi nggak ada genangan, nggak ada airnya keluar, nggak ada sama sekali. Aneh banget. Akhirnya gue mutusin buat ngomong sama ibu kos. Gue bilang gue mau ada kerjaan lain. Gue nggak bilang gue mau pindah karena ada itu gitu. Karena nggak enak juga, karena takutnya kan di situ nggak ada yang mau nempatin. Dan seberapa sering lu denger kayak lantunan si dia nyanyian, dia ngeluarin bacaan-bacaan aneh nih, lantunan bacaan aneh ini seberapa sering setiap malam? Pas seminggu tuh ada setiap hari apa gimana? Hampir setiap hari? Enggak sih, kayaknya cuman malam Kamis sama malam Jumat biasanya. Malam Kamis sama malam Jumat? Iya. Sekitar segitu, seingat itu seingat gua. Selama seminggu tuh paling 2 kali, cuman ya nggak yang Senin, Selasa, nggak. Rabu. Pas Kamis, malam Kamis, sama malam Jumat. Tapi dia setahu lu kerja di mana? Pernah nanya nggak sama ibu kos? Gua orangnya nggak begitu pengen tahu ya. Lu bodo amatan lah. Bodo amat karena gua udahlah, ya udah. Dia ibaratnya kerja, gua nggak tahu. Tapi kalau kerja pakai selayaknya ya baju orang biasa ya. Kalau gua ngelihat sih gua nggak pernah lihat ya kalau dia kerja ya, karena gua duluan kerjanya. Gua keluar duluan dari situ. Nah setelah itu kan gua bilang sama si bu kosnya kan, Bu, kayak saya harus pindah Bu, karena ada kerjaan lain di luar. Saya mau balik lagi ke Bekasi, gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Padahal mah gue pindah cuma beberapa blok doang dari situ, pindah kosan. Gitu. Jadi setelah gue pindah, kan teman gue langsung langsung pindah ke kamar gue tuh. Wah, anjir. Langsung pindah karena teman kantor lu? Teman kantor gua. Tapi gua udah bilang sebelumnya, kamar sebelah gua itu aneh. Gua bilang gitu. Si Mbak Sri ini? Mbak Sri ini, gua bilang Mbak Sri itu rada aneh bro, gua bilang gitu. Karena murah, jadi dia, yaudahlah nggak apa-apa murah. Gue nyari-nyari mahal-mahal. Oh maksudnya hitungan udah kamar mandi dalam AC, tapi di situ murah. Murah, lebih murah di situ, nggak di tempat lain gitu kan. Akhirnya dia mau tetap. Udah lu ceritain padahal. Udah gue ceritain. Makanya kenapa gue pindah, kata dia, udahlah, mudah amat lah gitu. Gue berani-beraniin lah karena murah, gue mau di mana lagi nah katanya. Ya udahlah. Akhirnya dia pindah. Nah, pas dia pindah, kan burungnya tuh dia ada 2 burungnya. Jadi ini kejadiannya langsung besok malamnya. Besok malamnya itu malam Jumat kalau nggak salah dia bilang. Malam Jumat dia lihat ada cewek di depan kamar lewat set ke arah kandang depan kamar dia. Tiba-tiba langsung ada kayak suara kandang, ceweknya langsung zruk gitu. Jadi kayak dah gitu. Nah, dia buka pintu dong. Siapa tuh? Maling ya? Bawa kamar, dia ngeliat ke kandang burungnya, 1 hilang. Burungnya hilang. Tapi pas dia turunin, itu ternyata nggak hilang. Pas dia lihat di bawah, itu kepala burungnya hilang. Badannya masih ada. Kepalanya doang nggak ada. Itu aneh banget menurut gua. Sumpah, freak banget. Kayak ngambil kepalanya doang, tapi benar-benar nggak ada kepalanya, nggak ada di situ, cuma tinggal badan doang. Besok malamnya lagi, 1 burungnya lagi mati, sama kayak gitu juga. Jadi dua-duanya udah mati. Terus, udah teman gue masih di situ sampai sekarang. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang, karena dia emang udah betah-betahin aja lah kata dia gitu. Tapi emang kejadian-kejadian horor yang terjadi masih kejadian kayak
yang tidur diganggu lah, kayak si Mbak Ica tuh, kejadian-kejadian yang dialamin Mbak Ica, ada yang megang lah lagi tidur. Nah, kalau keran nyala sendiri. Untuk soal Mbak Ica sih gue nggak kotakan lagi ya, karena gue left grup. Jadi gue nggak tahu apa-apa, dan dia juga, mereka berdua juga, Mas Doni sama si Mbak Ica juga nggak WA gue. Jadi udahlah, gue udah nggak mau tahu lagi. Yang penting si teman gue sering cerita juga. Jadi gue nanya setiap hari tuh, ada apa, kejadian apa semalam, gue bilang gitu. Biasa ini. Oh gitu-gitu doang. Iya, gitu-gitu doang. Lalu berani-berani aja kan, gue bilang gitu kan. Berani-beraniin aja lah, udah amat gitu. Aneh banget ya. Tapi berarti ada memang yang tadinya nggak ada kejadian horor, yang tadinya lu nggak ada sama sekali ini mulai ada kejadian horor ya, dari yang berarti ada 3 nih yang gue tangkap nih ya, yang kayak pas lu ngekos itu ya, si Mbak Ica ini dipegang nih tangannya, kedua keran air nih, ketiga sama yang berarti 2 berarti ya. 2 kalau dari yang mereka berdua. Kan kalau si Mas Doni cuma itu doang, ngeliat doang. Tapi ini bener-bener malah kayak serem lu, kayak lu bukan yang sebenarnya, yang serem bukan setan ya, si Mbak Srinya ini. Si Mbak Srinya. Jadi cuman kayak gua doang yang bener-bener sampai dia datang ke kamar gua. Kalau si Mbak Ica sama si Mas Doni kan Mas Doni cuma ngeliat doang, dia lagi murung gitu. Lu kayak ngekos samping psikopat anjir. Kan gue langsung udah gue kabur aja dari situ deh. Kayak psikopat anjir. Udah gue kabur dari situ gue. Enggak, lu dari kamar itu ada yang aneh nggak sih? Lu ngerasa kayak apa gitu? Lu lihat kamar, kondisi kamarnya lu ngeliat nggak? Nggak terlalu jelas ya? Kondisi kamarnya nggak terlalu jelas karena kan gelap. Tapi ada yang aneh nggak gitu di dalam kamar? Nggak ada sih, nggak ada. Kayak kalau kayak gitu-gitu kan mungkin ada taruh apa, ini nggak ada. Karena gelap, nggak kelihatan. Sampai sekarang masih ada. Mbak Srinya juga masih ya? Masih ada. Temen gue betah banget kayaknya. Dia kayak bestie banget ya. Yang masih Basri. Woi. Kayak ini berarti kita nggak nuduh ya? Ini asumsi ya? Iya, asumsi. Menurut cerita lu nih, ada ada beberapa kemungkinan nih yang terjadi sama Mbak Sri. Pertama, kemungkinan pertama memang dia ada agak lain nih kepribadiannya. Mungkin memang agak kurang sehat kejiwaannya mungkin. Kan? Tapi yang lu tahu dia kerja kan, kata Bu Kos kerja. Siap pagi dia kerja. Kerja kan? Kerja. Nah, nggak mungkin perusahaan menerima orang dengan kejiwaan terganggu. Iya. Satu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi kan gue nggak tahu dia kerja di mana. Nah, ya juga sih. Gue nggak nanya Bu Kos, nggak nanya siapa-siapa. Kata Bu Kos ya kerja gitu doang. Dan ya kemungkinan memang kejiwaannya terganggu, satu. Iya. Kedua, pesugihan. Asumsi gua. Iya. Pesugihan. Dari memang kebiasaan dia. Terus yang kebiasaan dia setiap malam baca-baca sesuatu yang memang lu nggak tahu nih bahasanya apa. Terus yang paling nguatin lagi yang pas dia sholat. Iya. Terus yang dia sering mondar-mandir depan kamar lu. Bahkan setelah dia pindah ke situ baru mulai ada kejadian-kejadian horor kan. Iya, selama gua 2 bulan awal nggak ada apa-apa, santai-santai aja. Ada kemungkinan pesugihan. Kemungkinan, tapi kan masih asumsi kita. Itu sih aja. Kemungkinan yang terbesarnya sih. Satu, memang agak kejiwaannya memang agak kurang sehat. Tapi kalau kejiwaan nggak mungkin kayak gitulah. Sedangkan dia tahu, ibaratnya tahu posisi kamar gua dan benar-benar dia ngetok ke gua, ya kan? Agak kurang sehat mungkin. Ya aneh sih. Karena ada tingkatan-tingkatannya nih mungkin. Iya, ada mungkin yang ya. udah kejiwaannya terganggu parah, ada yang memang masih agak-agak. Ya mungkin dia yang agak-agak nih, yang agak udah mulai ke arah sana, cuman udah nggak terlalu sehat lagi kejiwaannya. Sama itu tadi asumsi udah paling bener. Pesugihan. Tapi karena lu lihat dia gimana? Maksudnya ada yang aneh nggak dari wujudnya segala macem? Ada yang aneh nggak? Kayak kalau gue lihat pakaiannya segala macem. Kalau pakaiannya sih memang pakai, yang gue sering lihat dia pakai daster merah doang. Yang sering lu lihat? Yang kalau buka pintu tuh malam-malam yang dia lagi duduk di kasurnya cuman
pakai daster merah itu doang yang selama ini gue lihat. Nggak pernah pakai, gue ngeliat dia pakai warna lain, nggak pernah pakai baju lain, nggak pernah. Kayak daster merah terus. Sama yang mukena itu. Mukena. Mukenanya putih biasa. Putih biasa, normal. Putih biasa normal ya. Coba dong, ini kan Januari nih, mungkin video lo ini ntar tayang di Februari. Iya. Coba iseng ntar tak suruh temen lu kayak kalau ntar dia denger lagi suruh rekam. Kalau itu ya, mungkin jadi bisa masuk nih kalau ada rekaman si Mbak Srinya berarti lagi. berhasil, kita berhasil Kita nge-scam suaranya nih. Suaranya aja gue butuh. Gue mau tahu itu bacaannya kayak gimana. Ya. Coba ntar gue tanya. Suruh tanyanya temen lu, suruh ngerekam kayak iseng. Mudah-mudahan nggak kayak kejadian gue yang hilang tiba-tiba ya. Iya. Karena itu benar-benar itu kalau ada rekam ya. Itu kalau ada sih, wah gue nggak ngerti deh. Tapi ya nggak enak juga sama kosannya kan. Oh iya, kelihatan. Karena benar-benar kelihatan. Nah lu sekarang berarti kerjaan masih lancar-lancar aja nih di sana ya? Masih. Lu masih sering bikin film-film pendek horor gitu nggak sih? Masih sering-sering bikin film gitu nggak sih? Karena terlalu sibuk kali ya. Udah nggak sempet ya. Padahal kita dulu sempet bikin film ya, sempet bikin adegan short film lah. Film pendek lah, short movie ya, short movie di studio lama. Studio lama yang di HI itu. Itu serem deh studionya. Ya, sempat bikin studio lama. Sempat bikin short movie di studio lama. Dan ini trailernya nih kalau mau lihat ya. Itu filmnya juga sebenarnya kita bikinnya lama banget tapi jadi pendek ternyata. Jadi pendek ya. Ngulang-ngulang mulu ya. Iya. Kalau misalkan mau nonton ya bisa langsung ke channel gua aja. Ya ada, si Naldini juga punya channel. Dia banyak ada kayak film-film short movie gitu ya channelnya. Tapi ini lu kenapa nggak lu filmin aja? Bagus anjir. Bagus ya, cuman bagus. Karakternya kali. Karakternya belum dapat. Belum dapat karena kan banyak karakter lain gitu kan. Dan lu belum kepikiran nih siapa yang mainin karakternya Basri ini. Iya, mungkin ya dari teman-teman bisa mau ya boleh nanti kita bikin. Karena emang ini freak banget tuh orangnya. Ini aneh dan serem sih. Serem. Menurut gue yang serem itu adalah yang pas gue buka pintu sih. Dia di mukanya depan gue. Tapi orangnya gimana sih? Cakep atau biasa aja apa gimana sih? Biasa aja sih. Indo mukanya apa gimana? Indo orang Jawa. Iya, muka-muka layaknya orang Indonesia biasa ya. Ya tingginya ya segua lah pantaran. Nggak ada yang aneh ya padahal. Nggak ada yang aneh sebenarnya. Cuman ya flat aja. Kebiasaannya itu aja yang aneh ya. Oke, buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang masih penasaran nih sama ceritanya Naldi, bisa langsung ke Instagramnya Naldi. Instagram lu di mana Nal? Kasih tau Nal sama sahabat lonceng. Di @rahadianznp. Nah, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Itu bisa langsung klik aja, bisa langsung DM aja tuh. Naldi, ini si Basri gimana nih gitu. Tanya-tanya lah. Bukan kalau emang mau tahu ya, siapa tahu ada yang orang Tangsel kan. Iya. Kalau itu kan kalau dia mau jawab. Ya paling mungkin gue nanya teman gue dulu kali ya. Karena emang masih ada kan di sana ya? Masih ada. Kalau misalkan masih bisa, emang mau ditelusurin masih bisa orangnya. Masih ada. Tapi nggak enak juga ya. Nggak enak juga. Iya. Oke. Sampai situ aja ya. Dan yang terakhir, gue mau ngucapin banyak terima kasih sama Naldi. Nal, thank you Nal ya. Udah nyeritain ini sama sahabat lonceng. Terutama udah datang ke sini nih. Akhirnya dia datang juga ke sini. Setelah belum balik-balik kandang udah lama. Dan yang pengen jadi narasumber datang ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Naldi ini. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di Instagram kita, itu nanti bakal ngarah ke WA admin kita ya. Akhir kata, gue Gilang Haditya izin pamit, Naldi juga izin pamit. Bye-bye.